hasil mimisan tadi. Jadi mimisan itu tidak hanya penyebabnya mungkin cuaca, mungkin Anda terlalu sisi, itu terlalu kuat, itu bisa mimisan. Mungkin juga Anda ngorek-ngorek hidung kayak gini, terlalu enak ngorek, akhirnya sampai mimisan itu bisa juga terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak neng perantauan, amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air semua yang terbaik buat sampean, sukses selalu buat sampean, semoga berhasil dan jangan lupa menabung. Pokoknya setiap bulan sampean tuh ada sisa berapa tetap menabung mbak, karena itu penting. Kalau sampean nggak menabung, nanti kalau sampean memutuskan selamanya pulang kampung, sampean nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, dijamin sampean bakal menyesal. Jadi sekali lagi jangan lupa menabung ya. Oke, kali ini kita bakal membahas iki curhatan salah satu temennya kita mbak. Silakan disimak, karena menurut aku ini penting khususnya bagi adik yang baru bekerja di negara Hongkong. Kita langsung aja ke cerita nih. Panggil aja namanya Mbak D. Mbak D iki tahun iki usianya 27 tahun. Pertama kali dia kerja ke negara Hongkong, jadi belum pernah ex Hongkong. Jadi wajar Mbak Iki tidak memiliki pengalaman. Dia taunya dia kerja sengsara di situ, kemudian kesehatannya terganggu, akhirnya dia memutuskan kontrak kerja. Nah, bagaimana sih kronologinya? Mari kita bahas. Jadi Mbak D Iki pertama kali kerja di majikannya iki di daerah Yunlong kan kawan. Di situ ada Dadai Sinsang, anak dan bobo yang ia jaga. Bobonya iki badannya gede banget, besar. Dan rumah majikan iki 3 tingkat kan kawan. Sing paling parah neh, bobone iki tinggal di lantai 3. Tadi kan 3 tingkat nih. Nah, bobonya tinggal di lantai 3. Secara otomatis karena tidak ada lift, bobo iki kalau mau turun, kalau mau naik dari lantai 3 ke lantai 1 atau turun ke bawah ke lobby, atau dia mau naik ke lantai 3, dia menurun tangga kan kawan. Apalagi si bobo iki nggak bisa jalan, sampean bayangin. Secara otomatis yang mengangkat dia naik turun ya tentu PRT-nya, yaitu Mbak D tadi. Jadi dalam satu hari Mbak D iki bisa 7 kali, 6 kali, bahkan sampai 8 kali iki menuruni menaiki tangga kan kawan. Pagi nanti sarapan, nah, turun ke pasar, turun, naik lagi. Kemudian nanti bobone ngajak jalan ke taman, nanti turun lagi, naik lagi. Makan malam, turun lagi, kemudian naik lagi. Cuman bayangin aja, naik turun terus yang ngangkat kui CC si D tadi. Jadi ketika dia iki terlalu berat ngangkat beban bayi atau bobonya yang segede gaban itu, hasil Mbak Iki satu hari aja Mbak Iki langsung mimisan mbak. Jadi setiap hari Mbak Iki mimisan, kadang-kala sampai 2-3 kali hidungnya Iki mengeluarkan darah atau mimisan tadi. Karena Mbak Iki takut kalau Iki mengganggu kesehatan, alhasil dia hanya bisa bertahan sampai 3 hari di majikan tersebut. Iki saking beratnya dia ngangkat beban bobonya yang segede gaban itu mbak. Naik turun, kemudian nggak hanya pinggangnya dia yang capek, kemudian nggak hanya kakinya yang pegel-linu, tapi juga badannya iki semuanya pada pegel, tapi juga mimisan mbak. Pertanyaan saya, mungkin ada nggak sih mbak-mbak yang mengalami hal yang sama? Turun naik tangga berkali-kali dengan membawa buku lah, atau mungkin kebelanjaan lah, atau mungkin sama jaga orang tua lah atau anak lah, naik turun tangga alhasil iki mengganggu kesehatan sampean. Contoh iki
ada bayinya atau tempat kantong bayi Anda iki sampai bergeser atau sampai berpindah. Pernah nggak sih Anda mengalami kasus seperti ini, Mbak? Silahkan komen. Atau mungkin Anda mengalami hal yang sama seperti Mbak D ini, yaitu mimisan karena saking beratnya mengakan beban, entah itu orang atau barang-barang atau belanjaan. Silahkan komen, Mbak. Nah, apakah Mbak semuanya terus bertahan atau Mbak iki aku enggak lah, aku waktu itu memilih untuk memutuskan kontrak kerja saja karena takut kalau terjadi apa-apa dengan kita, kalau kita sakit kita malah yang rugi karena tentu kita pasti mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan majikan belum tentu mau mengobatin, takut majikan malah menginterminate, jadi mending pilih memutuskan kontrak kerja daripada Anda terganggu kesehatannya. Silakan komen, Mbak. Nah, kalau Mbak D iki posisinya sama, Mbak. Dia hanya bisa bertahan 3 hari saja setelah mimisen sering banget 2 sampai 3 kali setiap hari mimisen, kemudian mampet lagi, mimisen lagi, mampet lagi, mimisen lagi. Jadi cuman bertahan 3 hari di majikan tersebut. Kemudian dia ngomong sama agensi, kalau aku nggak kuat iki agensi, aku mending memutuskan kontrak kerja cari majikan lagi daripada aku meneruskan di sini. Akhirnya aku tambah sakit, kemudian aku harus pulang ke tanah air. Mending aku ganti majikan aja. Tapi syukur Mbak, alhamdulillah agensinya iki mau membantu Mbak. Baik agensinya, alhasil agensi iki membantu Mbak E keluar dari majikan di Yunlong tersebut. Kemudian saat iki Mbak E posisinya lagi nunggu visa di Makau. Jadi kalau Mbak saat iki mungkin nih ya capek banget kerja di tempat majikan, kemudian sampai kesehatan Anda terganggu, atau mungkin Anda mengalami yang namanya kekerasan di tempat majikan, Mbak E harus memiliki bukti dan kemudian cari agensi yang benar-benar mau membantu. Mungkin pertanyaannya Mbak, emang ada hubungannya ketika kita kerja berat kemudian menimbulkan mimisan? Sekali lagi ada Mbak. Jadi ketika Anda kerja berat di tempat majikan itu bisa menyebabkan mimisan Mbak. Karena apa? Karena adanya tekanan darah tadi sehingga penyebab mimisan Mbak. Nah, kok bisa tekanan darah bisa menyebabkan mimisan? Sekali lagi darah kalau sudah ketemu yang namanya otot jantung, kemudian nanti bereaksi, di situ ada tekanan darah, kemudian tekanan darah itu secara berlebihan alhasil menyebabkan darah hidung itu keluar. Nah, di situ Mbak E kan kerjanya berat nih, darah dia dan juga ototnya dia sedang berpacu dengan kuat Mbak. Jadi ketika berpacu dengan kuat ketemu bereaksi, kemudian terjadilah tekanan darah alhasil mimisan tadi. Jadi mimisan itu tidak hanya penyebabnya mungkin cuaca, mungkin Anda terlalu sisi, itu terlalu kuat, itu bisa mimisan. Mungkin juga Anda ngorek-ngorek hidung kayak gini, terlalu enak ngorek, akhirnya sampai mimisan itu bisa juga terjadi. Bisa juga karena Anda stres, kemudian Anda terpapar bahan kimia. Contoh Anda suka menyemprotkan pemutih biopasoy atau mungkin sing buat cleaning mirror. Nah, itu juga bisa menyebabkan Anda mimisan. Tapi ada juga nih tumor hidung yang bisa menyebabkan mimisan. Nah, hal seperti ini mungkin banyak sekali kawan-kawan alami tanpa Anda tahu nih. Akhirnya kalau diteruskan ini menyebabkan berbahaya bagi tubuh Anda, termasuk selain mimisan yang sering tadi, kemudian bisa menyebabkan tempat kandungan bayi iki bergeser. Kalau sudah bergeser, Anda bakal kesulitan mencari dukun pijet untuk membetulkan kandungan Anda Mbak. Karena nggak semuanya dukun pijet di negara Hong Kong, ya teman kita sendirilah, itu bisa membetulkan kandungan yang mesle tadi atau yang turun tadi. Jadi ketika Anda wis kandungannya geser, khususnya bagi mbak yang udah nikah memiliki anak 1 pengen anak 2 lagi nih, atau pengen anak 3 lagi nih, nah ini berbahaya Mbak. Karena kalau sudah
bener-bener Anda biarkan terlanjur, takut ya iki bisa menyebabkan maaf nih Mbak, nanah pada bagian kemaluan Anda. Karena ketika udah bergeser, nanti kemaluan Anda itu jadi berat. Jadi melepuh, jadi kayak besar seperti itu. Pernah nggak sih mbak-mbak semuanya mengalami seperti ini? Silahkan komen. Jika Anda kerja berat banget, menaiki tangga yang tinggi banget, kemudian turun dengan membawa barang, naik barang belanjaan banyak banget. Silahkan komen Mbak. Biasa nih, iki nggak hanya bagian, mohon maaf ya Mbak, kemaluan Anda iki yang tiba-tiba agak besar, tapi juga kandungan pada bayi Anda, tempat bayi Anda iki bergeser. Jadi nanti sakit banget. Anda iki kayak pegel linu di bagian perut Anda. Nah, itu tanda-tandanya Anda iki sedang mengalami pergeseran pada tempat wadah bayi. Jadi hati-hati loh Mbak, jangan bertahan ketika Anda di situasi seperti itu, karena Anda jika tidak biarkan, takut iki mengganggu kesehatan Anda. Dan bagi adik-adik yang ibaratnya belum menikah, dipastikan iki nanti terjadinya keputihan. Keputihan Anda iki pasti banyak. Tapi kalau Anda diamkan keputihan terus menerus, takutnya nanti tambah parah, jadilah kanker pada, mohon maaf nggih, kemaluan Anda. Takutnya nanah, dikira sampai memiliki gendaan lanangan yang banyak di negara Hong Kong. Padahal Anda di Hong Kong kerja berat karena naik turun tangga tadi dengan bawa barang-barang yang banyak sekali. Semoga dengan adanya kasus seperti ini, mbak-mbak mempertimbangkan lagi. Jangan sampai terus kerja perkara sampean butuh duit, tapi sampean iki mengabaikan kesehatan sampean. Karena yang rugi adalah Anda sendiri jika penyakit tersebut sampai bawa sampai ke tanah air nih Mbak. Jika Anda ingin meneruskan kontrak kerja, maka berilah laporan ke imigrasi tentang kondisi kerja Anda yang berat. Itu orang kaya dengan lantai 3, tapi tidak dirubah metode jalannya naik turun untuk emaknya dia. Seharusnya kan tidak menaiki tangga, harus iki dikasih jalan yang lurus biar mudah. Apalagi menggunakan lift itu kan lebih bagus daripada seperti itu kan. Yuk kasihan cecenya yo, entah berapa lama cecenya gonta-ganti nantinya. Nah, besok kita bakal membahas cerita yang dimana teman kita iki 2 kali 3 kali ganti majikan, tapi dia masih bisa lolos Mbak. Di majikan ini dia udah kerja hampir 5 tahun. Nah, bagaimana nanti ceritanya kok bisa sampai dia lolos, bisa cari majikan lagi? Kita bakal membahasnya besok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.